Semua berharap bahwa pengumuman pemenang Presiden yang akan disampaikan oleh KPU tanggal 22 Juni mendatang berlangsung dengan damai dan juga diamini oleh tim dari kedua pasang capres-copres dan juga disaksikan oleh Panglima TNI serta Kapolri. Apa yang disampaikan oleh Panglima TNI dan Kapolri, kita simak pernyataan keduanya berikut ini. Ya, ini adalah pernyataan dari Panglima TNI Jenderal TNI Muldoko yang mengatakan bahwa saya mengimbau masyarakat beraktivitas seperti biasa, tidak perlu takut dan jangan ada pengerahan massa ke KPU. Sementara Kapolri Jenderal Polisi Sutarman mengharapkan kepada semua pendukung tidak perlu mengerahkan massa ke KPU, siapapun yang terpilih mari didukung. Ya, pemirsa dan Pak Ikrar, jangan khawatir, Berita Satu pasti akan menyiarkan lengkap peristiwa tanggal 22 Juli itu. Dan ada satu kondisi, ketika masyarakat banyak menerima pesan berantai, saya tidak tahu Bapak apakah menerima juga yang mengatakan bahwa akan terjadi potensi kerusuhan, sudah tidak seperti pemilu-pemilu sebelumnya ditanggapi secara dengan penuh ketakutan, tapi sekarang mungkin sudah banyak yang lebih kritis berpikir. Iya, kalau buat saya sih emang demikian ya. Dan kalaupun misalnya ada orang misalnya keturunan saudara-saudara kita keturunan Tionghoa yang kemudian keluar negeri, Anda jangan melihat mereka tuh melakukan eksodus, bukan. Ya, kenapa bukan? Karena mereka masih menunggu di Jakarta sampai pemilu presiden berakhir, misalnya kan. Kalaupun ada yang kemudian mereka sudah menjadwalkan kepergian mereka ke luar negeri, Anda jangan lupa mereka mendatangi KJRI di Singapura, di Kuala Lumpur, di manapun di belahan dunia ini ya, sampai kemudian ke Los Angeles, ke Washington untuk memberikan suara mereka. Apa yang ingin saya katakan di sini, mereka bukan warga negara yang kemudian tidak bertanggung jawab atau tidak mau tahu dengan urusan kepemiluan presiden ini. Jadi itu yang kalau kita perhatikan. Dan kemudian kalau kita lihat ya, kenapa mereka juga pergi sekarang, karena Anda tahu akan ada libur Lebaran ya. Betul. Dan kebetulan sekolah-sekolah juga cuma masuk 1 minggu dan kemudian libur sekarang lagi. masa libur panas di negara Eropa ya. Nah, sementara liburan musim dingin juga di Australia, Selandia Baru dan sebagainya ya. Bagi mereka yang mau melihat salju, mungkin mereka ke Australia ya, ke Snowy Mountain atau kemudian jauh-jauh di Papua juga ada sebenarnya. Di Papua udah nggak ada lagi salju. Saya udah ke Kartens Pyramid ya. Waduh. Ya, jadi saljunya itu cuma sedikit sekali. Jadi tidak seperti basa-basi aja. tidak seperti tahun 70-an 80-an. Iya. Ini juga harus jadi pekerjaan besar bagi presiden terpilih untuk menjaga lingkungan hidup kita ya. Tapi Pak Ikrar, kalau kita bicara kualitas sebenarnya, apa catatan penting Anda dari pelaksanaan pemilu mulai dari pileg sampai pilpres sekarang ini? Ini adalah sebuah proses yang memang harus kita lalui. Apakah outputnya merupakan yang terbaik yang kita harapkan? Dan bagi sisi masyarakat sendiri, apakah masyarakat mendapat lebih banyak manfaat sebenarnya? Kalau buat saya iya ya, terlepas dari berbagai kampanye negatif ataupun hitam ya yang dilakukan oleh salah satu kubu terhadap kubu yang lain atau dua-duanya ya, taruhlah seperti itu ya. Tapi kita juga tahu bahwa itu memang ada pengaruhnya, khususnya yang terkait dengan SARA ya. Tapi akhirnya tidak besar pengaruhnya karena kebetulan kemudian juga dijawab ya oleh misalnya pasangan nomor 2. Dan Anda juga tahu ya bahwa satu hal yang sangat mungkin juga saya berkali-kali mengatakan mungkin sulit terulang kembali dalam sejarah pemilu presiden di Indonesia ya, betapa aktifnya masyarakat pendukung ya dalam misalnya berpartisipasi di kampanye, kemudian berpartisipasi dalam konser-konser musik, kemudian juga berpartisipasi di dalam pemilu itu sendiri, dan kemudian berpartisipasi untuk menjaga suara. Itu buat saya mereka mengawal langsung ya, aktif gitu. ya. Iya, itu buat saya tuh. Ini apakah kesadaran yang semakin tinggi? Kalau buat saya itu adalah satu kesadaran bahwa pilihan, artinya berpartisipasi dalam politik itu bukan cuma memberikan suara, tapi juga bagaimana proses sebelum, kemudian setelah, dan kemudian nanti juga setelah presiden terpilih itu menjadi presiden yang sudah dilantik. Karena Anda lihat ya, misalnya ada pernyataan misalnya bahwa mereka yang menjadi sukarelawan Jokowi JK kan mengatakan kalau mereka sudah dilantik
langsung kami meninggalkan ya apa itu peran sebagai pendukung dan kemudian kita menjadi parlemen jalanan. Jadi itu yang buat saya menjadi sesuatu yang sangat positif ya, dan ini juga pertama kali juga dalam sejarah ya, khususnya buat Pak JK pribadi ya, seorang wakil presiden yang kemudian pernah menjadi wakil presiden dan kemudian jeda 5 tahun kemudian terpilih lagi menjadi wakil presiden. Dan buat saya itu lagi-lagi sulit untuk terulang untuk masa yang akan datang. Tapi Pak SBY bisa jadi cawapres kan? Tapi kan beliau mengatakan kan kalau Anda mencalonkan saya menjadi cawapres itu penghinaan buat saya. Itu harus ngobrol sama Anas Urbaningrum. Baik, Pak Ikrar, terima kasih bersama kami. Sama-sama. Sampai jumpa lagi.